Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih telah bergabung di pelatihan public speaking untuk hari ini, ya. Untuk hari ini hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021 ya. Jadi grade 10 acara post exam activity-nya adalah belajar mengenai public speaking yang akan dibawakan oleh narasumber yang sangat hebat ya, yang tidak asing lagi di dunia persilatan guys. Jadi tapi sebelumnya Miss Rait mau tanya dulu nih. Saya bertugas untuk mempercair suasana. Oke, saya tanya Safia nih. Safia, halo Safia. Are you there? Halo Safia, apakah kamu di situ? Yes, sir. Apakah jiwa kamu juga ada di situ? Jangan-jangan cuma badannya doang nih, pikirannya kemana-mana nih. Oke, Safia, Miss Rait mau tanya Safia. Safia dari 10 Berlin ya. Safia, kira-kira nih kalau pelatihan public speaking itu apa yang ada di dalam benak kamu ketika kamu belajar mengenai public speaking? Apa sih yang akan kamu pelajari kira-kira? Silakan Safia. Percaya diri, sir. Percaya diri. Oke, maksudnya apa tuh percaya diri? Ya percaya diri kita maksudnya itu kayak harus ya jangan malu-malu gitu kan. Harus berpikir positif. Berpikir positif, jangan malu-malu. Jadi hari ini kamu Ya, akan terus belajar dipersiapkan secara matang gitu, sir. Bersiapkan secara matang. Oke, thank you banget. Oke, sekarang saya tanya dari Brussels nih, dari Brussels dengan atas nama Rania Safari. Halo Rania. Halo, Sir. Are you with me? Iya, Sir. Oke, thank you. Oke, Safia, kalau kita ngomongin tentang public speaking, kita ngomongin tentang apa sih? Rania tadi bilangnya Safia, Komisar Awit. Rania. Oke, Rania. Ya, ketika kita berbicara mengenai public speaking, kita ngomongin apa sih, Rania? Cara berkomunikasi dengan baik, Sir, agar informasinya bisa sampai ke pendengar dengan baik juga. Ini sebetulnya udah belajar ya kamu ya? Kok tahu sih jawabannya? Tapi yang ada di benak emang kayak gitu sih. Lanjut, saya nanya ini nih, satu lagi perwakilan yang belum dari Ottawa. Di Ottawa juga ada Rania nih. Rania Dita ya. Jaga Dita. Dit, kira-kira apa aja sih poin-poin yang akan kita pelajari nanti? Sama sih kayak yang sebelumnya, percaya diri, cara ngomong dengan lancar, dengan baik, gitu. Oke, terima kasih untuk Rania. Oke, tepuk tangan buat kita semua sudah mulai untuk hari ini. Sebelum Mr. Awit panggilkan seorang expert ya, saya bilang seorang expert ya. Dia masih sangat muda guys, jauh banget, beda 20 tahun sama Mr. Awit. Jauh banget guys, beda 20 tahun sama Mr. Awit. Dia generasi milenial ya. Kalau Mr. Awit itu masih generasi X ya. Jadi saya itu generasi digital imigran. Ya, kalau mungkin Mr. Hakim ngelihat gadgetnya bisa langsung pakai, kalau Mr. Awit ada butuh waktu untuk memahami itu. Nah, pembicara kali ini adalah seorang milenial yang sangat hebat sekali. Kenapa saya bilang sangat hebat? Saya sering melihat dia di mana-mana, guys. Ya, dia seorang motivator, dia seorang mind transform spesialis. Jadi dia bisa mempengaruhi orang nih, guys. Hati-hati nih ya. Buat yang girls ya. Bercanda. Terus kemudian dia adalah public speaking ya, leadership trainer ya, dia public speaker guys. Terus kemudian seorang pembicara di berbagai instansi pemerintah. Oke. Perusahaan, organisasi maupun perguruan tinggi di Indonesia. Jadi dia sering guys ngomong di depan orang. Terus kemudian yang saya lihat dia sangat aktif banget ya di organisasi. Terus kemudian bidangnya apa saja sih yang dia geluti? Dia adalah seorang motivator ya di bidang motivation. Terus kemudian dia juga di bidang leadership ya guys, leadership and organization, sering banget tuh diundang ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan materi tentang leadership, tentang organization, teamwork, team building, personal development. Itu keren banget guys. Terus kemudian satu lagi dia jago communications dan public speaking. Dia juga passionnya itu adalah finding talent guys. Jadi ngelihat tuh, kalau ngelihat orang itu dia pinter banget tuh ngelihat talent-talentnya dan membangkitkan orang bagaimana dia bisa menemukan talent mereka. Dan satu lagi nih harus hati-hati, dia adalah seorang
hipnoterapis guys. Dia kamu bisa dihipnotis kalau ketemu sama dia. Tapi jangan ngebayangin acara uyak-uyak ya guys. Nggak kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Jadi ini lebih ke arah nanti ada panduan-panduan yang bukan buat entertain sih, tapi dalam pembawaannya tentu kadang-kadang entertain. Oke, siapakah dia? Beliau adalah, saya panggil Mas aja karena masih muda, Mas Karvin Fadila. Tepuk tangan buat Mas Karvin Fadila. Silakan Mas Karvin. Waduh, ini murid saya udah siap menunggu nih. The stage is yours, Mas Karvin. Silakan. Oke, waduh, Mr. Farid nih luar biasa nyambutnya ya. Walaupun kadang-kadang ngomongnya lebay, tapi nggak apa-apa lah. Biarin lah ya. Oke, teman-teman, daun salam, daun saga, jawab salam masuk surga ya. Amin. Daun salam dalam peti, jawab salam lancar rezeki. Amin. Daun salam ini yang taruh. Yang guru dilarang amin ya, yang terakhir ini ya. Daun salam salak pondoh, jawab salam gampang jodoh. Amin. Oh. Amin. Yang punya gurunya. Amin. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Asosiasi Nama Budaya, salam kebajikan teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat terus nih ya. Saya mau tanya ke Rania. Rania tadi Ottawa. Rania sehat? Sehat, Seth. Sehat ya. Oke. Pikiran, hati sehat ya? Sehat, Seth. Nah, dompet gimana? Sehat? Masih sehat. Oh, masih sehat. Oke, dompet sehat juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan makin sehat dompetnya ya. Oke, makasih Rania. Saya mau tanya ke siapa ya? Siap-siap. Yang nunjuk yang dipilih biasanya. Yang nunduk yang dipilih. Nah, saya mau tanya ke Haika Lizi. Haika? Iya, Sir. Oke, Haika lagi di mana ini? Haika lagi di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Haika sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, kondisi kantong sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Walaupun lagi pandemi di rumah aja, tapi kantong harus tetap sehat semua ya. Kadang-kadang kita bikin stres juga kalau kantong nggak sehat. Oke, makasih Haika. Mantap. Ini acara yang keren banget. Kenapa? Karena hanya sebagian kecil sekolah mungkin yang melaksanakan kegiatan kayak gini untuk siswa. Makanya harus dimanfaatkan dengan baik dan secara maksimal. Kita hari ini akan belajar sekitar 2 minggu ke depan lah, gitu ya, berkaitan dengan public speaking. Kelamaan 2 minggu ya, 2 jam lah, 2 jam ke depan kita akan belajar. Dilanjutkan dengan besok juga kita akan belajar tentang public speaking. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pastikan aman dulu kanan kirinya, depan belakang, jangan sampai ada gangguan-gangguan tertentu yang hilangkan fokus kita. Kalau belum ngambil air minum, ambil dulu air minumnya. Kenapa? Karena kita akan ada aktivitas yang membuat kita membutuhkan air minum. Nah, saya juga udah nyiapin nih air minum. Aduh, kelihatan ya, transparan ya. Nah, yang nggak transparan deh. Nah, siapin dulu air minumnya. Saya kasih waktu sekitar 2 jam untuk ambil air minum. Oh, kelamaan ya 2 jam. Oke, ambil dulu air minumnya. Oke, sip. Kalau sudah disiapkan, bagus. Kita akan melakukan sesuatu dulu, teman-teman. Sepertinya dari wajah-wajahnya lagi kurang bahagia nih ya. Saya mau ngajak bahagia dulu ah. Nah, yang belum bahagia mana coba? Langsung menunjukkan kebahagiaannya. Kalau misalkan belum bahagia, pikirkan sesuatu yang membahagiakan. Kalau emang dia itu membahagiakan, pikirkan gitu ya. Oke, teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman semua bisa tersenyum tanpa terlihat gigi dulu. Oke. Bentuk rasa syukur seseorang, sehatnya seseorang, bahagianya seseorang bisa kelihatan dari senyumannya. Ikhlas atau enggak gitu ya. Sekarang saya minta tersenyum dulu dengan kelihatan gigi. Waduh.
Ntar dulu, belum. Sabar. Saya minta tersenyum dengan kelihatan gigi. Ini Rania udah diliatin aja. Tahan Rania ya, belum mulai kita. Oke, kita mulai tersenyum dengan kelihatan gigi. Kita dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oh, ada yang mulai bingung dengan senyumnya. Sekarang saya akan minta tersenyum tanpa terlihat gigi, ya. Tadi kelihatan gigi, sekarang tanpa kelihatan gigi. Ya, siap-siap. Tersenyum tanpa terlihat gigi. Dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Oke. Ternyata ada yang tetap ya. Istiqomah konsisten dengan senyumannya yang kurang membahagiakan. Ya. Yang hari ini kurang bahagia, pura-pura bahagia dulu ya teman-teman. Pura-pura bahagia dulu. Sekarang saya minta tersenyum, tapi yang menurut teman-teman itu senyuman terindah dalam hidup lah. Senyuman terindah dalam hidup ya. Gimana? Bayangin dulu yang membahagiakan. Pura-pura bahagia dulu. Nah, sekarang silakan tersenyum yang menurut teman-teman itu senyuman terindah dalam hidup. Kita akan lihat beneran indah atau enggak nih. Kita mulai. 3, 2, 1, go. Ais. Cukup. Oke. Bruce Lee, Rania Safira. Bisa unmute? Iya, Oke. Bisa senyum nggak nih? bisa. Coba kita. Oke teman-teman, kita lihat bareng-bareng Rania ya. Untuk tersenyum. Rania, boleh tersenyum dong. Saya tahan ya 10 detik. Tahan 10 detik ya. Ya, kita lihat bareng-bareng senyumannya itu menyenangkan, indah atau enggak ya. Kita mulai 3, 2, 1. Silakan Rania. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oh, indah ya ternyata ya. Oke. Mantap, Rania. Oke, teman-teman yang belum bahagia, saya ingatkan pura-pura bahagia dari sekarang. Karena durasi kita cukup panjang, yang belum ngambil air minumnya diambil dulu. Oke, teman-teman. Baik. Kita akan membahas tentang sesuatu yang penting. Tadi sudah sebenarnya di awal tadi Mr. Farid sudah bahas apa yang hadir dalam benak ketika kita bicara tentang public speaking. Nah, itu udah dibahas sama Mr. Farid. Tapi akan ada sesuatu yang sangat penting bagi kita kenapa harus mempelajari tentang public speaking. Saya nggak akan bahas panjang-panjang tentang diri saya, teman-teman. Ini adalah salah satu menjadi hal yang penting. Kenapa? Public speaking patut dipelajari sama kita nih. Waduh. Kenapa harus dipelajari? Karena ini. Dalam penelitiannya sejak 2002 sekalipun di USA ternyata komunikasi itu menjadi faktor suksesnya manusia. Nomor 1, kalau kita nanti kuliah, IPK itu ternyata nomor 17. Kebayang nggak tuh? Ibarat kalau rapot tuh nomor 17 ya. Kalau punya rapot nanti ya. Nah, kemampuan komunikasi menjadi nomor 1. Kalau misalkan kita seorang penulis sekalipun, kalau kita punya komunikasi yang bagus, public speaking yang bagus, itu keren. Makin keren. Bukan hanya sebatas dia jago nulis, tapi jago berkomunikasi secara publik. Nah, itu keren banget. Jadi, teman-teman kalau misalkan saat ini belum punya keinginan atau bahkan belum punya ketertarikan dalam public speaking, saya himbau mulai dari sekarang kita untuk belajar tentang public speaking. Karena ini penting banget. Oke. Teman-teman boleh tangannya kayak gini? Tangannya ke depan boleh gini? Tangannya. Saya mau lihat dulu tangannya. Oke, tangan kanannya boleh begini, di-unmute dulu. Kalau di wilayah ini memang nggak berisik, di-unmute dulu. Di-unmute. Saya mau dengar suaranya soalnya ya. Di-unmute dulu speakernya. Di-unmute sudah? Di-unmute. Oke, tahan unmute-nya. Ucap ulang apa yang saya katakan sambil tangannya seperti ini tangannya. Ucap ulang apa yang saya katakan ya. Oke, sahabatku yang ada di sana gitu. Oke, ulangi, sahabatku yang ada di sana.
Di-unmute dulu. Saya nggak bisa denger ini. Mohon semua Gimana peserta sih? di-unmute Di-unmute dulu. gitu. Yuk, semuanya Saya nggak di-unmute bisa dulu. denger. Oke, sahabatku yang ada di sana, Sahabat yang ada di sana, Buatku ada yang ada di sana. aku doakan Aku doakan engkau bahagia, engkau bahagia. walaupun Walaupun engkau tak bersamaku. kau tak bersamaku. Aku doakan Aku doakan kamu sukses. kamu sukses. Tenang aja ya. Tenang aja ya. Aku di sini Aku di sini bahagia bahagia walaupun tanpamu. walaupun tanpamu. Muah, gitu. Sekali lagi, muah, gitu ya. Oke teman-teman, tugas kita saling ngingetin satu sama lain, gak apa-apa walaupun dia bahagia sama yang lain, tapi tugas kita move on hari ini. Oke, move on itu segala sesuatu yang berhubungan dengan mantan atau masa lalu ya. Oke, berhubungan dengan masa lalu itu bukan untuk dilupakan tapi untuk direlakan. Aduh ya. Jadi yang hari ini belum move on sebenarnya bukan nggak bisa lupa, tapi cuman belum ngerela aja. Makanya relakan dari sekarang. Ya. Oke, kenapa kita harus bahas tentang move on sih sebenarnya teman-teman? Ini kan public speaking, apa hubungannya gitu? Apa hubungannya public speaking dengan move on gitu ya? Nah, kita akan bahas nanti ya. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Ternyata ada hubungannya nih move on sama apa yang kita bahas hari ini. Ini menjadi data lagi ternyata teman-teman. Di Amerika lagi. Wah, dari 3.000 warga Amerika kalau ditanya apa yang paling ditakuti sama mereka, ternyata 630 atau 21%-nya jawabnya berbicara di depan publik. Wah, Indonesia nih kalau misalkan kita bikin penelitian model kayak gini, bisa jadi ini menjadi hal yang paling ditakuti juga ya. Saya mau nanya dulu ke siapa ya? Sacha, Rizky Hidayat. Ya. Nah, Sacha, apa yang paling kamu takuti di dunia ini? Jangan bilang bapak mamanya ya. Oke, apa Sa? Bicara di depan publik sih. Serius, itu paling takut kamu? Iya, lumayan. Lumayan ya. Oke. Nggak ada hal yang lain yang takuti selain itu? Kecoa gitu? Enggak. Enggak ya? Aman ya? Kalau kecoa nempel di kaki aman berarti ya? Aman ya? Oke, makasih. Sekarang saya mau tanya dulu ke Arasya Denzel. Dari Berlin nih. Ya, Mister. Oke. Kamu apa yang paling kamu takutin? Di dunia ini? Takut ngecewain orang tua. Takut ngecewain orang tua. Oke. Wah, mulia banget. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Keren. Takut kecewain orang tua. Belajar hari ini. Maksimalin hari ini. Kenapa? Karena kalau kita memaksimalkan apa yang memang sudah disediakan, yang sudah diamanahkan sama orang tua, ya itu adalah bentuk upaya kita biar tidak mengecewakan orang tua. Gitu ya, Arasya ya? Hey, ya. Makasih Arasya. Mau nanya satu lagi Alicia Keira. Alicia, Berlin. Iya, Sir. Oke, apa yang paling kamu takuti? Kayaknya failure gitu deh, Sir. Apa? Bisa dulu? Failure. Kayak kegagalan gitu. Oh, gagal. Gagal gimana nih? Gagal yang kayak gimana ini? Kayak gagal nyampein goals di life gitu-gitu lah, Sir. Oh, keren banget nih. Berat ya, luar biasa nih. Gagal dalam hidup gitu ya. Gagal hidup berarti mati ya. Gagal nyalek ya loh. Aduh, mudah-mudahan Keira menjadi orang-orang yang berhasil ya. Amin ya. Mantap Keira. Ini keren-keren ya. Jawabannya luar biasa lah ya. Mantap. Saya salut lah sama teman-teman sudah memikirkan tentang masa depan dan sejenisnya. Dan ini menjadi satu langkah teman-teman untuk menjadi orang-orang yang oke lah di masa yang akan datang ya. Nah, ini nanti akan ada beberapa praktik. Sekarang teman-teman boleh pikirin, boleh ditulis.
profesi yang paling teman-teman kenali, profesi yang teman-teman paling dekat sama teman-teman, profesi yang paling teman-teman sukai. Sebutkan saja paling nggak 5 lah. 5 profesi saja yang paling dekat sama teman-teman dan teman-teman mungkin hafal dengan profesi itu. Atau sering ketemu dengan profesi-profesi itu, boleh aja. 5 saja minimal ya. 5 saja. Saya mau minta Alia Namira. Alia? Ya, Sir. Oke, Alia. 5 profesinya apa aja? Penulis. Penulis, terus? Tokoh politik. Tokoh politik, oke. Apa lagi? Banyak nih profesi. Kamu ke jalanan juga banyak. Yang sering kamu lihat aja. Apa? Oke, dapat 2 juta ya. Ternyata terlalu lama. Oke, Alia, nggak apa-apa ya. Oke ya. Kayaknya perlu energi yang berlebih untuk bisa memikirkan profesi apa itu 5 ya. Oke, saya ganti ke Ottawa, Naufal Hartono. Naufal? Ini kenapa Ya. ada yang kelihatan ya? Naufal, 5 profesi apa yang kamu paling tahu? Pilot, guru, Pilot, dokter. Guru, dokter. Terus astronot. Astronot. Satu lagi. Apa tuh? Pebisnis mungkin. Pebisnis. Oke, berhasil ya 5-nya ya. Luar biasa, Noval nih, ada pebisnis, ada pilot, ada dokter, guru ya. Baik. Dari sekian banyak profesi yang teman-teman pikirkan dan teman-teman tulis, pertanyaannya adalah mana profesi yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan public speaking? Kalau ada, coret. Kalau ada, silakan langsung di room chatnya komen profesi A, Kak. Wah, profesi ini yang nggak butuh public speaking, ada nggak kira-kira? Kalau ada, silakan masuk ke room chat dan komen. Profesi apa itu? Ada nggak ya? Wah, tidak ada yang menjawab. Berarti kita sepakat semua profesi itu butuh public speaking ya. Sekalipun profesinya contoh akuntan, terus auditor, terus yang di belakang laptop pokoknya yang atau di depan laptop. Bahkan perkantoran sekalipun dia butuh public speaking. Kenapa? Kalau dia punya ilmu public speaking, komunikasinya bagus, itu makin keren. Tadi yang disebutkan sama Kak Namira itu sekalipun dia seorang penulis, kalau dia bisa menjadi seorang komunikator yang hebat, public speaker yang hebat, itu keren. Dia bisa menyampaikan apa yang dia tulis dengan baik. Kalau misalkan launching buku A, tapi dia bisa menyampaikan isi-isi yang ada dalam buku itu dengan baik. Ketika dia punya ilmu public speaking. Jadi kita sepakat bahwa semua profesi yang kita tahu dan sampai saat ini itu membutuhkan ilmu public speaking. Makanya keren banget kalau misalkan Global Mandiri bikin acara ini. Tepuk tangan dong buat sekolah kita dong. Keren banget Global nih ya. Di mana lagi kalau bukan di Global gitu ya. Oke, ternyata teman-teman beda loh ya antara talking and speaking. Tidak semua orang pandai ngomong juga pandai dalam bicara. Lalu apa bedanya gitu ya? Ngomong, bicara. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris mungkin talking and speaking itu sama. Tapi ternyata bahasanya public speaking, bukan public talking. Nah, berarti kan ada yang beda nih. Ada yang beda. Apa bedanya? Kita sejak lahir bisa namanya talking. Ngomong tuh bisa. Mama mau jajan. Mama mau liburan. Mama mau sekolah. Mama mau papa baru. Loh. Itu ngomong, teman-teman. Ngomong, talking. Tapi belum tentu bisa speaking. Speaking itu adalah segala sesuatu verbal
yang kalau kita mengeluarkan sebuah kata itu lebih terstruktur, lebih rapi, sistematis, ada urutannya, ada isinya, ada insight-nya. Itu speaking. Makanya kalau misalkan kita lagi ngegosip sebenarnya bukan speaking ya. Itu talking tuh, ngomong, ngobrol, ngebual yang ngalor ngidul entah kemana pembicaraannya, itu lagi ngomong atau lagi talking. Tapi kalau misalkan kita lagi presentasi, kita lagi memberikan sebuah pengetahuan, kita lagi memberikan sebuah informasi, itu pakainya standar speaking. Makanya public speaking, bukan public talking. Jadi kita udah tahu nih, ini orang lagi speaking atau talking nih. Ini orang lagi ngomong berbual biasa atau lagi speaking. Karena kalau lagi speaking, dia punya insight-insight tertentu di dalamnya. Beda kalau misalkan kita bicaranya entah kemana ini. Gitu. Jangan sampai kita diminta untuk speaking, standar yang kita pakai malah talking gitu. Hati-hati gitu ya. Oke, teman-teman, karena ini berkaitan dengan public speaking, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya ke siapa ya? Yang nunduk, yang saya tunjuk biasanya. Oke, mulai nenggak ya ternyata ya. Oke, Safia dari Berlin. Safia? Iya, Sir. Oke, Safia, kalau kita mau berpublic speaking, apa kira-kira hambatannya? Safia pernah dapat momen buat bicara depan umum? Belum sih, Sir. Nah, tapi kira-kira kalau disuruh, Safia, kamu ngomong dong tuh presentasi, pesertanya berapa? 50 orang. Apa yang dirasa? Gugup. Gugup, panas dingin, sakit perut, mau pingsan, apa gimana? Gugup biasa aja sih, kayak deg-degan gitu. Oke, deg-degan. Kalau nggak deg-degan, kira-kira gimana, Safia? Ya biasa aja. Oh iya, bersyukur ya, Safia, kalau masih deg-degan. Kita repot kalau kamu nggak deg-degan, meninggal dunia berarti, Safia. Iya dong, manusia deg-degan tuh normal. Jadi kalau nggak deg-degan berbahaya justru ya. Oke, Safia, makasih. Saya mau bertanya kepada Ottawa, Rajendra Mutahari. Yes, sir. Kamu punya hambatan nggak atau punya masalah nggak kalau kita mau bicara depan umum, mau presentasi itu apa yang dirasain? Ayo, Rajendra. Gelisah. Gelisah. Kurang pede. Oh. Kurang pede, gelisah ternyata. Oh, ngerasa gelisah. Aduh, ini belum mulai. Aduh, ini berapa lama gitu ya? Oh, ya, salah ya. Ada rasa gelisah. Apalagi kira? Ada lagi? Selain gelisah? Kurang pede, sir. Kurang pede ya. Tapi kalau ada momen misalnya Rajendra, silakan kamu bicara depan umum dengan peserta 50 orang atau 100 orang. Ngomong depan umum selama durasi 2 jam. Apa kira-kira yang akan langsung dirasakan atau direspon? Rajendra. Kalau dipaksa ya saya terpaksa. Nah, kalau dipaksa saya terpaksa harus maju gitu ya, kira-kira gitu. Iya, walaupun wajah sama rata. Oh iya. Makasih Rajendra jawabannya ya. Jadi ternyata kita punya masalah masing-masing ya. Ada yang nggak pede, ada yang nervous, ada yang gugup gitu ya. Ada yang resah dan gelisah ternyata juga. Tapi mudah-mudahan hari ini kita menjadi sesuatu yang pembelajaran yang keren buat hari ini dan besok ya. Nah teman-teman, karena kita berbicara tentang public speaking, berbicara tentang perubahan, kalau mau berubah apa dulu apa yang dirasakan, kita akan coba lakukan dulu seperti ini teman-teman. Tangannya boleh kayak gini. Oke, tangannya boleh kayak gini. Tangannya begini. Oke, kita cek dulu jempol kiri atau jempol kanan paling atas. Cek dulu jempol kiri atau jempol kanan paling atas. Oke, ada yang jempolnya dua-duanya di atas gak ya? Begini, ada nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak kiri ya kanan berarti yang paling atas. Sekarang lakukan hal yang sama.
tapi kebalikan daripada yang sebelumnya. Bukan hanya dibalik jempolnya, tapi ininya dibalik. Jari yang lain dibalik. Oke. Sip, mantap. Saya mau bertanya ke Randi Aditya. Randi Aditya? Yes, sir. Oke, Randi. Tadi praktek yang pertama jempol kiri atau jempol atas paling atas? Jempol kanan yang paling atas. Yang mana? Yang paling atas adalah jempol kanan. Jempol kanan. Itu praktek yang pertama ya? Yes, sir. Oh, praktek yang kedua berarti jempol kiri dong. Mister, Ya, berarti praktek yang kedua Mister. jempol kiri dong. kok sih? Yes, sir. Oke. Lebih nyaman praktek yang pertama atau praktek yang kedua? Lebih praktek nyaman yang kedua, sir, karena jempol kiri duluan. Karena kalau lebih praktek yang ke satu, jari kanan yang duluan ke atas tangan. Oke, makasih Randi jawabannya. Mantap. Sama-sama, sir. Oke. Mister, kok jaringan kayak mau putus-putus, sir? Oke, makasih Randi. Nggak apa-apa Randi, putus-putus ya kayak hubungan. Oke. Oke, Muhammad Adil. Ya, sir. Oke, Muhammad Adil. Tadi praktek yang pertama jempol kiri, jempol kanan? Tadi kanan juga. Kanan. Yang kedua berarti kiri ya? Ya. Oke. Lebih nyaman praktek yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, sir. Lebih nyaman yang kedua malah? Iya. Oke. Makasih Muhammad Adil. Sekarang saya mau tanya lagi ke yang perempuannya. Siap-siap. Oke. Mana ya? Yang perempuan. Dominiku. Ya, sir. Domini. Oke. Ya, sir. Praktek yang pertama, kiri atau kanan? Kiri, sir. Kiri. Yang kedua kanan ya. Lebih nyaman yang pertama apa yang kedua? Sama. Yang pertama ya. Emang lebih nyaman jadi yang pertama ya. Oke. Yang kedua kenapa? Gimana ya? Kurang nyaman? Sama aja sih sebenarnya. Ada rasa kurang nyaman? Lebih nyaman yang pertama kan? Iya. Oke, lebih nyaman yang pertama. Yang kedua kurang nyaman. Oke, makasih. Thank you. Oke, teman-teman gini. Secara umum, ketika ditanya mending yang pertama apa yang kedua, secara umum saya bilang, secara umum orang akan menjawab praktek yang pertama itu lebih nyaman daripada yang kedua. Secara umum. Kenapa? Praktek yang pertama biasanya kebiasaan hidupnya. Praktek yang kedua adalah perubahan yang segala bentuk jenis perubahan yang dia inginkan, tapi dia mulai untuk paksakan dan dia mulai untuk coba. Tapi nggak apa-apa. Praktek yang pertama mungkin nyaman, yang kedua kurang nyaman. Nah, ini berkaitan dengan perubahan dalam jenis apapun. Ternyata hal pertama kali yang akan kita rasakan adalah ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mau move on dari peristiwa tertentu, yang akan hadir pertama kali adalah ketidaknyamanan. Dan itu normal dan wajar. Jadi kalau kita mau berubah, ya kalau misalkan kita pengen langsung nyaman, nggak bisa. Kalau kita mau berubah, hal ketidaknyamanan pasti hadir dulu di awal. Tapi nggak apa-apa, hadapin aja, nikmatin aja proses itu. Karena kalau kita menolak, justru kita nggak akan pernah berubah dalam jenis apapun. Nah, konteksnya dalam public speaking, teman-teman yang awalnya nggak pede, pengen menjadi seseorang yang pede. Yang perlu dilakukan adalah coba aja, lakukan aja. Awalnya ketidaknyamanan akan hadir. Nervousnya, keringetannya keluar. Wah, banyak pokoknya. Masalah yang akan terjadi, apa yang dirasa banyak. Gak nyaman, gak nyaman. Jujur, memang pasti gak nyaman dulu. Tapi nikmatin aja proses itu, lewatin aja.
hadapi aja, nikmatin, lewatin. Nah, hadapi, nikmati, lewati itu ya. Nah, kalau sudah bisa melewati proses itu, teman-teman bisa menikmati hal itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pede, lakukan aja dulu. Kita nggak akan pernah pede kalau kita nggak memulai soalnya. Jangan nunggu keren baru mulai, tapi mulai aja biar keren. Ntar juga lama-lama keren. Mulai aja nggak apa-apa. Jangan nunggu keren baru mulai, tapi mulai aja, ntar juga keren. Gitu ya. Jadi mulai aja. Jadi kalau nggak pede, mulai aja. Nanti juga pedenya meningkat. Gitu. Oke, kita lanjut slide-nya. Nah, teman-teman tadi udah bicara tentang perbedaan speaking and talking. Nah, ternyata kata salah satu pakar komunikasi, dia mengatakan bicara adalah suara dari pikiran. Nah, loh. Jadi kalau kita ngomong kasar, sebenarnya kalau kebiasaan hidup kita ngomong kasar, itu bisa kebaca. Dengan apa? Dengan apa yang dia bicarakan, dengan apa yang dia lakukan. Kita bisa tahu isi otaknya karena suaranya. Misalkan orang A, si A ngomongnya tuh jorok mulu. Kita bisa langsung berpikir bahwa ini orang berarti pikirannya jorok mulu. Bisa begitu karena bicara itu adalah suara dari pikiran. Jadi hati-hati ketika kita mau berbicara kepada orang banyak, apalagi di depan umum. Kalau bahasa kita yang muncul sering-sering bahasa kasar, berarti dalam pikiran kita tuh hidupnya kasar mulu bahasanya. Dalam pikiran. Lingkungannya kasar. Yang dia dengar lebih banyak yang kasar. Yang dia lihat lebih banyak yang kasar. Makanya kalau kita pengen punya daya, kalau kita bicara tuh enak banget bahasanya, yang perlu dilakukan adalah melatih pikiran kita kepada hal-hal yang baik saja. Contoh, gimana caranya biar yang dalam otak tuh lebih banyak yang baik? Lihat sesuatu yang baik, dengar sesuatu yang baik, dan lakukan sesuatu yang baik. Nanti jadi program di otak, akhirnya yang keluar dari mulut kita itu hal-hal baik. Mohon maaf, misalkan ada yang mengatakan tentang bahasa-bahasa hewan yang kurang pantas misalkan pada saat itu. Itu bisa jadi memang bahasa itu sering dia lakukan, sering dia dengar, dan sering dia lihat. Makanya wajar dong orang psikologi, orang komunikasi, paham nih orang sifatnya kayak apa, padahal belum pernah ngobrol. Gitu, coba bayang nggak sih? Cuman denger, kebayang tuh. Nah, bukan hanya orang psikologi dan komunikasi. Kalau kita mau mempelajari, ternyata kita juga bisa melakukan itu secara simpel. Kita tahulah alam bawah sadarnya, kita tahulah isi pikirannya apa, karena apa berdasarkan apa yang dia bicarakan, berdasarkan apa yang dia lakukan. Itu kata orang komunikasi. Aduh, luar biasa ya. Dia mengatakan ini. Oke, saya mau nanya dulu ke siapa ya? Ke Denis. Denis, halo. Denis? Iya, Sir. Denis pernah lihat proyektor? Pernah, Sir. Pernah make? Pernah sih. Pernah ya? Oke. Saya mau nanya nih, kalau Denis pakai proyektor, yang ada dilihat di laptop dengan proyektor itu munculnya sama atau beda? Kadang bisa sama, kadang enggak sih, Sir. Oke, normalnya sama ya? Iya. Normalnya sama ya. Kalau proyektornya lagi jelek ya beda hasilnya. Gitu. Tapi kalau proyektor yang normal ya yang keluar sama gitu ya. Nah, kalau diilustrasikan hasil dari pancaran proyektor itu adalah yang kelihatan sama orang-orang banyak. Apa yang dipancarkan oleh kita, yang dilihat orang-orang banyak itu berdasarkan isi laptopnya. Laptop itu adalah pikiran kita. Dia yang kelihatan sama orang itu hasil dari proyeksinya. Jadi kalau misalkan kita mau jadi orang baik, kita mau jadi public speaker yang baik, kita public speakingnya mau baik, berarti ini dulu yang dibenahi. Pikirannya dulu. Karena yang kelihatan sama orang, itu hasil dari pikirannya. Makanya perbaiki dari sekarang cara berpikir kita, mulai perbaiki bahasa-bahasa, tata bahasa yang keluar dari mulut kita. Karena itu menjadikan satu ciri kita terhadap sesuatu. Nah, tapi ada fungsinya ternyata kita kalau mau belajar public speaking ada 3 hal penting yang dipelajari di public speaking. Fungsinya itu apa? Yang pertama,
itu untuk memberikan sebuah informasi, yang kedua untuk mengajak orang, yang ketiga untuk hiburan. Yang kita sampaikan saat ini itu bentuknya bisa inform, bahkan bisa persuade, bahkan bisa entertain. Bisa tiga-tiganya, boleh dua-duanya. Boleh dua, boleh langsung tiga-tiganya, atau satu-satu saja. Kalau pengumuman, pasti to inform kemungkinan besar. Kalau misalkan ada teman-teman pernah mendengar seorang motivator untuk ngajak untuk berubah, berarti ada persuade di sana. Tapi di dalam sebuah penampilan tertentu, misalkan ada yang ngisi seminar, ngisi pelatihan tertentu, ada hiburan-hiburan tersendiri, misalkan ada sulap, berarti kebutuhan public speaking untuk entertain. Ya, contoh saya mau bertanya kepada siapa ya? Aulia Rahman dari Ottawa. Oh ya Pak, wah gurunya ini salah manggil kita. Habis di sini ada kelas 10 juga sih. Ya luar biasa. Tapi wajah-wajahnya awet muda kayak kelas 10 Bapak ya. Luar biasa. Mantap. Salah orang nih. Ya Ottawa, Claudia. Oke. Claudia. Kalau orang stand up comedy, kira-kira public speaking-nya buat apa tuh? Fungsinya? Entertain people. Entertain ya? Oke. Tapi kalau misalkan dia lagi seminar, kalau ada seminar gitu, dari mana gitu? Lebih banyak di mana? Oh, kenapa, Sar? Kalau lagi seminar gitu, acara-acara kayak yang sejam 2 jam, ada sosialisasi gitu, itu fungsinya to inform, persuade, atau entertain? Inform. To inform. Oke, mantap. Makasih. Luar biasa jawabannya ya, dia. Jadi boleh nggak sih salah satu? Boleh. Tiga-tiganya boleh nggak dipadu-padankan? Boleh. Boleh banget. Cuman konteksnya harus sesuai ya. Kalau yang teman-teman yang memang Islam, kalau misalkan misal nih lagi khotbah yang laki-laki, gitu. Jangan tiba-tiba pakai entertain ya. Ntar ngelucu depan mimbar. Dia kalau di mimbar pada saat Jumatan misalkan itu to inform atau persuade aja bentuknya. Nggak ada entertain, nggak mungkin tuh. Atau misalkan lagi pidato, lagi lomba pidato, pakai entertain. Mungkin ada, tapi sedikit. Sedikit banget. Misalkan kayak pantun itu pakai teknik entertain. Tapi lebih banyak tuh info dan persuade. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi presentasi, kita tuh lagi mau memberikan sebuah informasi, persuade atau entertain juga nih. Mau tiga-tiganya boleh, kalau memang waktunya cukup. Kalau enggak, nggak usah memaksakan teman-teman. Ya. Nah ini kata Panji Pragiwaksono. Ada yang tahu nggak ini siapa ya? Safia ini tahu nggak ini siapa Safia? Komedian bukan, Sir? Nah, betul komedian ya. Hafal ternyata ya. Sering nonton seperti ini. Nonton YouTube maksudnya. Di TV jarang soalnya. Oke. Ngomong itu nggak doang, tapi mampu untuk menggerakkan. Kata Panji begitu. Nah, berarti kalau mampu menggerakkan, apakah percaya diri aja cukup? Kayaknya nggak cukup dengan percaya diri. Jangan sampai kita berbicara di depan umum, misalkan, Domini, kamu bicara di depan umum dong, pesertanya berapa? 100. Bisa? Bisa. Pas nyampe depan, lah kita ngomongin apa ini? Bingung dia. Mau ngomongin apa ya? Harusnya tanya dulu, percaya diri boleh, tapi hati-hati. Percaya diri aja nggak cukup, teman-teman. Apa yang harus ada? Yang kedua, harus mulai untuk sistematis. Ini berkaitan dengan apa yang mau kita sampaikan. Kira-kira depannya harus gimana salamnya nih? Sebelum salam harus gimana? Setelah salam harus gimana? Nyampein materinya harus gimana? Closing statementnya harus gimana? Itu harus mulai diperhatiin. Itu sistematis. Inilah bedanya antara ngomong sama bicara. Kalau ngomong percaya diri, jalan aja. Tapi kalau mulai untuk berbicara public speaking, itu harus mulai untuk sistematis. Harus mulai diatur urut-urutannya. Kata-kata yang keluar, diksinya yang keluar, bahasa yang keluar harus mulai untuk diatur. Nah, ternyata nggak cukup sistematis kalau
kita mau ngerujuk pada Panji Pragiwaksono, tapi mampu menggerakkan. Hati-hati ya. Ada satu hal lagi yang harus ada, harus mulai untuk berdampak ke mereka. Percaya diri doang nggak cukup, butuh dengan sistematis. Tapi percaya diri dan sistematis nggak cukup juga kalau untuk menggerakkan. Kita harus mulai untuk bisa berdampak bagi banyak orang. Gimana nanti pembahasan kita cukup panjang sampai besok hari. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita dalam bidang public speaking. Pada akhirnya kita tuh ngomong lebih punya dampak lah. Punya naik level lah. Tapi ingat teman-teman, saya pengen langsung berdampak Kak, tapi percaya dirinya nggak kelar gitu. Yang perlu dilakukan adalah kalau percaya diri saat ini nggak kelar, kelarin dulu percaya dirinya. Caranya gimana? Paling mudah kalau emang selama ini kalau misalkan kita tatap muka belajarnya, paling mudah, paling nggak duduk depan dulu deh. Duduk paling depan dulu. Kenapa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Walaupun kita nggak ngomong apa-apa. Aduh. Walaupun kita nggak ngomong apa-apa. PD kita naik lah sedikit-sedikit. Paling enggak sekian bulan kita duduk depan deh. Sekian bulan PD untuk duduk udah oke. Naik level PD-nya. Apalagi nanya, mulai untuk bertanya, mulai untuk memberikan sebuah tanggapan, komentar dan sejenisnya. Percaya diri udah kelar, baru masuk ke sistematis. Sistematis udah kelar, baru masuk ke berdampak. Jadi selesaikan dulu masalah-masalahnya. Kalau tadi ada masalah teman-teman itu tentang deg-degan, nervous ya. Terus resah dan gelisah gitu. Kita punya banyak masalah ketika kita mau bicara depan umum. Satu-satu kelarin. Jangan tiba-tiba kita punya bercita-cita pengen langsung menjadi seorang Arya Teguh. Waduh, berat. Pengen langsung ke arah Meridiana. Aduh, berat. Tapi coba dulu secara bertahap satu-satu. Lakukan dulu prosesnya ya. Oke. Ini tipe audiens nih sekarang nih. Kita ada di mana nih? Waduh, ada yang tahu nggak nih ya tipe audiens ini ya? Oke. Tipe audiens yang pertama adalah narapidana. Narapidana yang kayak gimana narapidana? Narapidana tuh orang yang secara terpaksa dan dipaksa untuk hadir untuk mengikuti kegiatan. Karena dia itu ngerasa kalau gue nggak datang, nggak di absen, nggak dapat gaji, gitu. Kira-kira gitu. Dan mudah-mudahan orang-orang hari ini tidak termasuk orang-orang yang narapidana ya, daripada nggak di absen, gue datang lah. Hati-hati, karena kita memang pengen belajar, ayo kita hadir gitu. Ada kesenantiasaan di situ. Tapi kalau kita merasa terkurung, kita adalah tipe audiens yang narapidana bang. Hati-hati, orang narapidana ini kalau belajar nggak akan ada yang masuk sama sekali. Makanya dia nggak akan berkembang sama sekali kalau terus-terusan kita menggunakan tipe narapidana. Yang kedua adalah turis. Turis ini yang misalkan kalau dia hadir dalam satu acara tertentu, mau online mau offline, nyarinya hiburan. Nyarinya hiburan. Awal, pertengahan, akhir, foto-foto kerjanya. Kalau ditanya, gimana bro materinya? Oh, pokoknya mah keren acaranya. Asik lah. Iya, materinya apa? Oh, pokoknya keren lah. Pokoknya. Ini orang-orang turis nih, nyari hiburan kerjaannya. Nyarinya hiburan gitu ya. Yang ketiga adalah teroris. Ada yang nyebut teroris, ada yang nyebut sniper. Ini yang hadir tapi bukan niat nyari ilmu nih. Hadir tapi untuk apa ya? Observasi tapi niatnya ngetes lah. Datang ngetes. Biasanya dia bersembunyi di tengah-tengah peserta atau di paling belakang. Nggak mungkin di paling depan kemungkinan. Hanya kemungkinan kecil untuk bisa duduk di paling depan. Audiens yang tipe teroris maupun sniper ini ternyata cukup berbahaya kalau kita nggak bisa ngontrol emosi gitu. Kadang-kadang dia nanya ngetes pakai emosi, kita jika kepancing pakai emosi juga nih. Teroris ini nih, berbahaya. Nah, ada yang keempat tipe pelajar, dan mudah-mudahan teman-teman adalah orang-orang yang tipe pelajar nih, yang kalau dia belajar, datang niat belajar, nyatet. Anteng dia tuh. Rajin nanya tapi beneran nanya. Ini pelajar. Pembelajar lah. Kalau pembelajar semua juga nggak asik sih. Ketika ada narapidana, turis, teroris, dan pelajar itu ada semua dalam satu acara tertentu, itu jadi asik sebenarnya. Apalagi kalau offline gitu jadi asik. Jadi asik. Nah, harus gimana menanggapi orang-orang narapidana? Ketika kita bertemu dengan orang-orang narapidana. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kayak tipe teroris ini, ajak mereka untuk melakukan sesuatu dulu. Waduh.
ajak mereka untuk melakukan sesuatu dulu. Karena dia lagi blocking tuh. Kita mau ngasih ilmu, dia lagi blocking. Lakukan gerakan-gerakan tertentu dulu, oke? Nah, kalau turis, ajak dia ngobrol atau diskusi dulu. Kalau pelajar nggak ada urusan tuh, nggak ada masalah. Karena dari awal niatnya udah benar. Ya, kita lanjut. Ini orang-orang yang sering nervous nih, harus ngapain? Ngatur waktu. Contoh ngatur waktunya gimana? Ngatur waktunya harus kayak gimana? Ngatur waktunya itu pada saat sebelum acara kita harus datang duluan lah, paling nggak gitu. Jangan sampai acara jam 9 kita datang jam 9. Nah itu kita lagi nggak ngatur waktu dengan baik berarti. Tapi paling nggak 15 menit, 30 menit sebelum acara kita hadir dulu. Kita mau presentasi misalkan Claudia, kamu besok Claudia besok presentasi ya pukul berapa? Jam 9. Kamu datang jam 9 juga gitu. Ya kamu nggak punya waktu buat persiapan gitu. Hadirlah awal waktu. Lalu ngatur nafas. Ngatur nafas ini tarik nafas panjang. Kenapa? Karena ternyata nervousnya seseorang itu kondisi di mana dia lagi kekurangan oksigen. Makanya harus ditarik nafasnya dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Itu lebih tenang. Minimal 3 kali lakukan itu. Lalu ada yang bergerak. Nah yang bergerak ini kadang-kadang dia harus ke kamar mandi, nyari tempat dulu, atau tempat-tempat tertentu yang sepi, dia loncat-loncat dulu. Loncat-loncat. Ada yang dia, sambil begini-begini. Ada teman saya yang kayak gitu, ke toilet dulu, biar nervousnya bisa dikendalikan, dia loncat-loncat dulu, gini-gini dulu. Bergerak dulu. Lakukan gerakan-gerakan tertentu. Ada yang pakai senyum salam sapa dulu. Dia senyum dulu, baru mulai ngomong ya. Ada yang mengaku jujur. Oke Bapak Ibu semua, jujur banget saya nervous pada hari ini. Kenapa? Karena saya bertemu dengan orang-orang hebat. Yang seharusnya teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di depan sini, bukan saya. Nah itu jujur, boleh? Boleh. Tapi jangan sering-sering dilakukan, tergantung pada audiensnya siapa ya. Oke. Nah ini 10 teknik percaya diri nih. Oke. Teman-teman, saya mau lihat dulu. Saya mau cek dulu. Ini 10 teknik, cuman saya akan skip dulu. Teman-teman boleh aktifkan kameranya? Yang belum aktif kameranya diaktifkan. Oke, sip. Sekarang saya minta teman-teman di-unmute dulu. Di-unmute. Boleh kita unmute? Sudah di-unmute, Sir. Oke, di-unmute ya. Oke, semuanya tersenyum. Senyum dulu, ya. 1, 2, 3 katakan yeay gitu. Yeah. Oke, 1, 2, 3 katakan wow. Wow. Oke. 1, 2, 3 katakan semangat. Semangat. Oke, makasih teman-teman semua yang memberikan senyuman terindahnya. Oke, sip. Aduh, luar biasa nih ya. Besok kita ketemu lagi teman-teman. Nah, ada satu pembahasan yang teman-teman harus tahu bahwa ternyata ada 10 teknik untuk percaya diri. Yang pertama berdoa lurusin niat. Kadang-kadang kita mau public speaking tapi niatnya salah nih. Niatnya apa? Menggurui, nasihatin orang. Padahal enggak. Yang kedua ada afirmasi. Afirmasi itu kayak gini. Saya memberikan sesuatu yang luar biasa, hebat, sesuatu yang bermanfaat. Dalam pikiran kita mengatakan itu. Sambil membayangkan kita tuh beneran lagi ngomong di depan mereka. Di depan peserta yang akan kita sedang bicara nantinya. Jadi lagi membayangkan kondisi-kondisi kita lagi ngisi tuh. Kondisi kita lagi bicara di depan mereka. Yang ketiga ada posisikan diri sebagai anak, sahabat, atau kakak. Kalau sekarang saya kakak ya, bukan bapak, karena saya muda banget. Umur kita nggak beda jauh ya, teman-teman umurnya 16 tahun paling ya. 16 tahun. Oke, Nadinda, Nisa. Hadir? Hadir, Sir. Hadir, usianya berapa? 15. 15, usia kita nggak beda jauh lah ya. Beda angka depannya, kamu 15, kakak 25 ya. Ya nggak beda jauh, 1 dengan 2 kan nggak beda jauh ya, walaupun depannya gitu. Oke, makasih. Nah, lakukan apa lagi? Tersenyum. Tadi yang dibilang bahwa senyuman itu bisa menetralisir nervous. Lebih bisa percaya diri daripada cemberut gitu. Yang kelima, tatap lawan bicaranya. Ada yang mungkin takut dengan menatap lawan bicaranya. Saya mau bertanya,
ke siapa? Satria. Satria. Ada 2, Sar. Yang mana, Sar? Satria Baharizki. Ya, Sar. Oke, Pak. Satria. Kalau kita lagi bicara depan umum, natap lawan bicara berani atau enggak? Ya berani aja sih, Sar. Berani. Tapi kalau misalnya rame-rame enggak, Sar. Kalau rame-rame enggak? Enggak. Oh, lagi rame-rame depan umum terus kita natap mereka gitu. Itu Ya, Sar. kurang berani apa memang enggak berani sama sekali? Kurang berani sih, Sar. Oke, siap. Kalau memang ternyata teman-teman punya masalah tentang melihat mata lawan bicaranya, yang perlu dilakukan adalah nggak usah liatin matanya, tapi lihat segitiga di antara mata. Gini, diginiin, ya. Jadi gini. Kalau misalkan ternyata lihat mata itu nyeremin, sekarang cobalah untuk melihat lawan bicara kita tuh di antara mata atau di bagian jidat, dahi ya. Tetap kok lawan bicara kita ngehnya itu atau sadarnya itu pada saat kita itu kayak ngelihat matanya. Padahal yang kita lihat dahinya atau di antara mata. Jadi kalau misalkan takut melihat mata langsung, lihat di antara mata, kalau nggak di bagian dahi. Itu caranya. Lalu ubah suara dalam diri. Ubah suara tuh kayak kita lagi berbicara sama diri sendiri dalam hati. Saya bisa, saya luar biasa gitu. Itu simple, tapi bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa? Daripada kita bilang, aduh gue bisa nggak ya, ragu. Nah, itu makin kecil kita tuh, percaya dirinya. Terus yang nomor 7 itu lupakan standar yang ditetapkan orang lain. Sekarang saya mau tanya ke siapa nih? Siapa ya? Rizky Hidayat. Sebentar, maaf. Mana ya? Berlin. Farsha. Di-unmute dulu. Farsha. Oke, Farsha. Kamu suka nggak sih dibanding-bandingin sama orang lain? Kurang nyaman ya. Farsha, lihat tuh kayak teman kamu tuh bisa teman kamu bisa begini-begini, kamu kok enggak sih gitu ya. Kurang nyaman ya? Digituin ya? Suka juga ya. Oke, makasih Farsha. Javier, Berlin. Iya. Oke, kamu suka nggak dibanding-bandingin sama orang lain? Enggak sih, enggak terlalu. Kurang ya? Nggak suka juga ya? Iya, Nggak Pak. nyaman ya? Iya. Iya. Oke, Javier, makasih. Kita bilang bahwa kita nggak suka dibanding-bandingin orang lain, tapi kenapa kita sendiri yang membandingkan dengan orang lain? Kalau kita selalu membuat standar dengan orang lain. Ingat, lupakan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Kadang-kadang kita membandingkan sama orang lain yang udah keren, terus kita jadi ciut gitu. Misalkan dalam presentasi di kelas. Aduh, dia mah presentasinya keren banget ya, aku mah apa tuh? Beda proses, teman-teman. Beda proses. Dia mah sudah masuk ke ranah sistematis. Kita pede aja belum kelar ya, wajar. Kita belajar pede dulu minimal. Nggak usah fokus sama orang lain, tapi fokus sama diri sendiri. Tetapkan saja begitu. Toh sama-sama berproses gitu. Start prosesnya aja yang berbeda. Oke. Kita mengaku sebagai orang yang tidak mau dibanding-bandingkan, tapi jangan mulai untuk membandingkan diri sendiri orang-orang lain. Buat audien dapat tersenyum atau tertawa dengan tadi cara-cara yang kita lakukan di awal, totalitas aja di panggung, totalitas aja teman-teman ketika presentasi, itu amanah, totalitas aja. Itu kesempatannya teman-teman untuk bisa totalitas. Maksimalkan diri. Yang ke-10 berlatih tiap hari. Semakin berlatih, semakin terkoreksi, semakin baik nantinya. Itu yang perlu dilakukan sama teman-teman. Oke, teman-teman, kalau berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang public speaking, ini ada Albert Mehrabian nih. Seorang profesor, seorang guru besar, beliau mengatakan ada namanya 3 V untuk bisa mempengaruhi orang lain. Yang pertama, V yang pertama adalah verbal, tapi kekuatannya cuma 7%. Ada vokal, kekuatannya 38, ada visual 55. Verbal tuh saya contohin ya. Teman-teman mulai coba untuk perhatikan. Coba untuk perhatikan ya. Oke. Verbal itu begini.
Just verbal ya, hanya verbal. Oke teman-teman semua, kita akan belajar tentang matematika. Matematikanya tentang aljabar. Buka aja LKS-nya, ntar tutup lagi. Kalau misalkan udah dibuka dan dikerjain soalnya, tutup lagi aja, bawa ke rumah. Itu verbal. Verbal berkaitan dengan apa yang diucapkan sama kita dan pemilihan kata. Verbal. Tapi kalau kita mau pakai kayak gitu, itu pengaruhnya kecil banget. Kenapa? Sepinter-pinternya kita sampai kelas profesor, kalau yang kita maksimalkan verbal ya baru bahaya. Informasinya nggak maksimal. Nggak akan sampai. Yang kedua adalah tadi vokal. Vokal itu berkaitan dengan naik turun nada ya. Ada yang tadi full, ada yang 3/4 atau setengah, ada yang 1/4. Kalau full tuh modelnya yang tinggi banget atau lagi powerful banget, lagi semangat banget, awal-awal buka misalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat ya semua? Sip. Itu full. Itu di awal boleh? Boleh. Bikin kaget orang full tuh. Full. Tapi yang 3/4 gimana? 3/4-nya yang saya lakukan sekarang. Yang sedang dilakukan sekarang itu 3/4 maupun setengah. Ada yang nyebut 3/4, ada yang nyebut setengah ya. Orang ngobrol itu 3/4. Orang santai bicara itu 3/4 maupun setengah. Nah, lalu yang 1/4 gimana? Yang 1/4 itu biasanya dia bentuknya kayak kalimat-kalimat sahdu tertentu. Kalimat-kalimat closing statement tertentu. Atau bahkan puisi. Bahkan storytelling yang berkaitan dengan pendalaman-pendalaman karakter. Misal, pada suatu hari ada seekor unta masuk ke hutan. Padahal unta bukan di hutan ya, di gurun. Nah, itu ada bentuk-bentuk suara yang berbeda. Dan teman-teman harus mulai memainkan itu kayak lagu lah. Teman-teman suka lah nyanyiin lagu ya. Itu punya dadanya. Ada nadanya yang menurut teman-teman pada akhirnya ini menarik nih lagu. Menarik nih musik. Menarik nih nada. Pada akhirnya kayak gitu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Tadi vokal sama verbal. Karena vokal 38, verbal 7, vokal 38, kalau digabung 45%. Tapi ada 55% yang paling penting, yaitu visual yang kelihatan. Nah, ini berkaitan dengan ekspresi, berkaitan dengan gestur. Kok sampai kayak gitu ya? 55%. Sekarang saya mau cek Domini. Domini terus nih, gimana sih? Lagi Domini nunduk terus. Ya, Sir. Oke, jangan nunduk dong. Jangan nunduk ya. Oke, lihat ke sini biar kelihatan cantiknya seperti apa. Oke. Domini, sekarang saya mau cek ya. Cek dulu. Kamu lebih percaya mana? Lebih percaya mana? Kalau dalam cerita begini, Kak Karvin lagi bahagia nggak sih sekarang? Enggak. Percaya nggak? Di antara percaya atau nggak percaya sih, Sir. Oke, itu nggak jelas berarti ya. Sekarang kita ganti contohnya. Kita ganti contohnya. Tergantung nada bicara ya. Kalau aku. Oke. Vin, lu bahagia nggak sih sekarang? Iya, gua bahagia. Ya, gua bahagia. Nah, Domini itu bahagia apa enggak kira-kira? Enggak. Kata-katanya bahagia loh. Tapi lebih percaya enggak bahagia? Enggak, kenapa? Karena kan kalau misalnya itu kan aku tergantung intonasi orang ya. Kalau emang lagi enggak, aku hafal gitu kalau misalnya orangnya lagi bahagia atau enggak. Oke, berarti ada pengaruh ekspresi di sana, ada pengaruh nada di sana, betul? Betul. Dan itu lebih besar daripada kata-katanya, betul nggak? Iya. Memang kata-katanya bahagia, benar verbalnya, tapi tadi verbal itu cuma 7%, ternyata sisanya yang 35 dan 55 tadi, orang lebih percaya gitu. Makanya nggak aneh kalau misalnya kita tanya sama teman kita nih, kita nanya, lu bro, lu kenapa? Terus teman kita jawab, nggak apa-apa. Tapi ekspresi dengan nadanya tidak menunjukkan dia nggak apa-apa gitu.
Justru kita lebih percaya nih orang ada apa-apa nih, gitu. Bener gak sih? Kita kan bisa baca dan bisa ngerasain itu. Nah, itulah public speaking, teman-teman. Orang pun bisa ngerasain itu. Makanya kenapa dalam public speaking harus punya nada, harus punya gestur, harus punya ekspresi. Karena dia penekanan terhadap sebuah kalimat, penekanan terhadap sebuah kata. Terus mulai ya. Jadi misalnya kalau ditanya lagi, Vin, lu ikhlas gak? Ya, gue ikhlas. Kenapa emang? Nadanya ngegas. Ekspresinya melotot. Kita pada akhirnya di belakang, ini orang ikhlas gak sih? Ragu kan? Lebih percaya nggak ikhlas daripada ikhlasnya. Padahal kata-katanya ikhlas. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Kalau kita mau memaksimalkan. Sekarang kita mau latihan tentang visual dulu. Kita mau latihan tentang visual, tentang sebuah ekspresi. Oke, teman-teman. Sekarang saya minta teman-teman semua untuk bisa berekspresi, di mana ekspresi itu adalah ekspresi terjeleknya teman-teman. Oke, ekspresi terjeleknya teman-teman, tunjukkan saat ini. Fokus sama diri sendiri, bukan orang lain ya. Ekspresikan teman-teman, tunjukkan ekspresi terjeleknya seumur hidup kita. Latihan, saya contohin ya. Saya contohin. Cukup tahan ekspresi terjeleknya seumur hidup kita selama 5 detik. Oke, 5 detik aja cukup kok. Oke, ini contoh. Oke, sip. Ya, Domini sama Rania puas banget ya ngeliatinnya ya. Nggak apa-apa diketawain orang, it's okay, nggak masalah, menjadi sebuah pahala kita nyumbang hiburan buat orang lain ya. Oke, teman-teman, gini, sekarang kita mau latihan ekspresi dulu, tunjukkan ekspresi terjeleknya. Gimana kah saya udah jelek dari lahir, gimana dong? Misalkan. Nggak apa-apa, udah yang tadinya mungkin ngerasa jelek, sekarang ekspresikan yang lebih jeleknya lagi, gimana caranya? Ya, Kak, saya nggak bisa jelek, saya cantik terus, gimana dong? Pokoknya ekspresinya jeleknya gimana? Nggak usah khawatir. Orang nggak bakal ilfil kok. Kita lagi acting, kita lagi latihan. Kita sama-sama tahu kita lagi melakukan itu. Ya, fokus sama diri sendiri, bukan liatin orang lain yang mukanya jelek. Kita mulai. Siap-siap. Bayangkan dulu wajah jeleknya kayak apa. Bayangkan dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 2 hari untuk memikirkan. Oke, kelamaannya 2 hari ya. Oke, kita mulai. Mana ekspresi terjeleknya? Kita mulai dari sekarang. Oke, cukup. Saya mau minta Sasya, Rizky, Hidayah. Ya. Nah, boleh tunjukkan ekspresi terjeleknya? Oke, mulai ya. 5 detik dimulai dari... Belum, sabar. Oke, 5 detik dimulai dari sekarang. Iya. Iya. Oke, makasih. Saya walaupun sambil menahan mentertawakan diri sendiri nggak apa-apa. Kadang-kadang bahagia itu perlu dengan kayak gitu. Kita yang belum bahagia pura-pura bahagia nggak apa-apa ya. Saya mau minta Rania Jagadita. Rania. Iya. Saya Sir. Oke. Rania Jagadita. Iya Sir. Oke, boleh tunjukkan ekspresi terjeleknya kayak apa? Ya, ngeliatin kanan kirinya nih. Lihatin kanan kirinya ada orang nggak ini? Oke, kita mulai. Ekspresi terjeleknya dimulai dari sekarang. Dia bingung. Oke, kembarannya Rania satu lagi deh. Rania Safari ya. Silakan Rania. Tunjukkan ekspresi terjeleknya kayak apa. 3, 2, mulai. Ya, ekspresinya cukup datar ya. Oke. Ya.
Itu pilihan terakhir ketika orang bingung ekspresi jeleknya kayak apa. Oke. Makasih Rania, ini kembaran ini kembaran ini berdua apa gimana ini? Beda ya? Beda ya? Oke. Iya. Kembar beda ibu, beda bapak ya. Luar biasa loh. Oke, saya mau tanya. Wah, ini mana nih? Arasya. Iya. Bisa tunjukkan muka terjeleknya kayak apa? Muka jelek. Yes. Muka terjelek umur hidup kayak gimana? Coba ekspresi terjeleknya. Bentar mikir dulu ya. Pikirin dulu. Oke, kelamaan ya. Ternyata pemirsa kelamaan. Kita lewat saja. Aduh, Arasya nih. Luar biasa. Hidup kalau kebanyakan mikir nggak action, teman-teman. Pikirin satu ketemu action gitu ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini berkaitan dengan ekspresi. Kenapa? Kok ada latihan begini? Kalau ekspresi jelek saja kita sudah biasa saja rasanya. Artinya kita udah pede kok walaupun kita dengan kondisi di mana kita harus berekspresi jelek. Kalau kondisi ekspresi jelek aja kita mau pede, bisa pede, mampu pede, kita sudah tidak lagi mengkhawatirkan ekspresi apa nanti saat kita tampil. Kita nggak lagi mikirin lagi ini bikin ilfil yang enggak, lakuin aja. Karena ekspresi jelek aja dia mau pede dan mau melakukan gitu loh. Nah, ternyata nggak cukup tentang itu. Kalau itu tentang visual, tentang ekspresi, karena kita mau latihan gestur juga rada kesulitan kalau dengan Zoom ya, jalan-jalan malah nggak kelihatan. Nah, kalau berkaitan dengan vokal dan verbal, latihan apa yang bisa dilakukan? Kalau tadi kita latihan tentang ekspresi, ketika kita mau latihan di depan cermin, kita latihan tuh ekspresi, senyumnya kayak apa, kita ngomong kalimat apa sambil ekspresinya harus kayak gimana, itu adalah bentuk penekanan. Sekarang kita mau latihan vokal dan verbal. Caranya adalah kita melakukan sesuatu aktivitas, latihan sehari-harinya. Aktivitasnya apa sih? Aktivitas yang kita lakukan adalah dengan cara speedboot. Yang pertama adalah dengan speedboot. Speedboot itu apa? Praktek menggetarkan lidah. Yo, gimana tuh praktek menggetarkan lidah? Caranya begini. Dengarkan dan lihat baik-baik ya. Sebelum mempraktekkan harus minum dulu. Karena ternyata haus saya. Oke, teman-teman. Prakteknya begini. Pakai kata-kata T-E-R. Lidah yang digerakkan. Saya contohin ya. Contohnya begini. Saya menantang siswa-siswa Global Mandiri untuk bisa melakukan itu. Oke. Yang paling panjang dapat hadiah. Yang paling lama dapat hadiah ya. Hadiahnya apa nanti tagih aja ke gurunya. Ya paling enggak dapat kiriman lah, kiriman mobil dalam berupa brosur ya. Oke, sekarang kita praktekkan tadi speedboot menggunakan kata lidah yang digetarkan. Boleh di-unmute dulu biar saya bisa dengar durasi teman-teman ketika melakukan itu. Silakan, di-unmute dulu biar saya bisa dengar. Kita bareng-bareng akan melakukan itu. Di-unmute dulu semua. Di-unmute. Oke, di-unmute. Sudah? Di-unmute dulu teman-teman. Di-unmute dulu. Biar saya bisa dengar suara teman-teman. Bisa? Oke. Kita praktek ya. 1. Ingat lidah yang bergetar, bukan bibir. Lidah yang bergetar. 3, 2, 1. Mulai. Mohon peserta di-unmute. Dimunculin suaranya. Biar saya bisa dengar. Itu siapa itu loh?
cukup, teman-teman. Oke, saya mau tanya dulu ke apa ya? Denis. Iya, Sir. Denis, coba praktekin. Ya gitu, Sir. Oke, lanjutin sampai selesai. Sepanjang mungkin. Ya, putus ya. Napasnya pendek ya. Napasnya pendek ternyata. Makasih Denis. Safia. Ya, Sir. Safia, silakan coba. 3, 2, 1. Iya, hilang lah. Cepet banget hilangnya. Cepet banget hilangnya ya. Mantap. Makasih. Haikal mana ini? Haikal Lezi. Berlin. Coba boleh praktekan. Unmute dulu dong. Unmute dulu. Iya, Sir. Nah, boleh dipraktekan? Bisa, Sir. Oke, silakan dicoba. Iya, pendek juga ya. Kok pendek-pendek begini napasnya? Ya, mungkin grogi ya. Teman-teman kalau mau mempraktekkan ini, nafas yang keluar nggak langsung semua. Pelan-pelan yang keluar, dilemaskan lidahnya. Bisa lama. Gitu. Nah, itu speedboat. Tapi ada satu latihan lagi yang teman-teman harus lakukan. Apa itu? Motorboat. Tadi itu lidah yang bergetar. Sekarang wajib bibir yang bergetar. Wah, loh. Sekarang bibir yang bergetar. Gimana ini? Kalau lidah yang bergetar, kalau bibir gimana? Saya contohkan ya. Kalau bibir yang bergetar, contohnya begini. Aduh, Rania wajah-wajahnya sudah mulai stres. Sudah mulai pusing. Aduh, ini baru bibir ini. Baru bibir. Oke, sekarang kita praktek bareng-bareng. 1, 2, 3. Bibir ya, bukan lidah. Ini bibir. 3, 2, 1, mulai. Pendek-pendek ya ternyata. Oke, Berlin, Farsya. Berlin, Farsya. Coba bisa nggak bergetar bibirnya? Kita mulai ya. Silakan Farsya. 3, 2, 1, go. Bukan disuruh ketawa, disuruh bergetar bibirnya, malah ketawa dia. Oke, Farsya, silakan Farsya. Tarik nafas dulu. Keluarkan dari bibir pelan-pelan. Bibirnya jangan ditahan, tapi biarkan dia bergetar sendiri ya. Dilemesin aja bibirnya. Nafasnya dikeluarin pelan-pelan. Oke, kita mulai. Tarik nafas Berlin. Farsya. 1, 2, 3. Iya, dia bingung mau ukir bibirnya, nggak apa-apa. Oke. Li Chani, apa ini? Li Chan? Li Chan baru dipanggil, udah geleng-geleng aja, Chan. Dia bingung kayaknya harus ngapain saya. Oke. Mana ya? Claudia. Ya, Sir. Oke. Praktek bibir bergetar ya. Kita mulai. 3, 2, 1, mulai.
Mana suaranya nih? Getarannya sangat halus kayaknya ya. Silakan. Claudia, 3, 2, 1. Wait, gimana, Sir? Bibirnya digetarkan. Oke, 3, 2, 1. Nah. Makasih Claudia. Ya, butuh perjuangan untuk bisa menggunakan itu ternyata. Memang sekilas mudah untuk bisa gitu. Sekilas mudah ya. Tapi itu bisa menjadi metode latihan teman-teman di rumah. Untuk apa? Biar teman-teman lebih terlatih dalam bicara. Biar nggak mudah pegel bibirnya. Biar nggak mudah pegel lidahnya. Itu jadi bisa menjadi latihan. Sekilas mudah ya. Tapi pas dipraktekin, kok pendek ya? Pas dipraktekin, kok napas langsung keluar semua. Kok nggak ada suaranya gitu. Yang tadinya harusnya panjang lagi. Ya ampun. Pendek sekali. Ya ampun ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba itu di rumah masing-masing sambil tadi latihan ekspresi wajah, gestur dan sejenisnya, teman-teman. Itu bisa dilakukan ya sama teman-teman semua. Jadi di rumah bisa praktek-praktek tertentu tuh ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Waktu kita sempit sebenarnya teman-teman, tapi mudah-mudahan bisa punya insight pertemuan kita hari ini. Ini sudah yang tadi, slide yang tadi. Verbal, visual, vokal kita maksimalkan. Jadi nanti kalau teman-teman latihan atau praktik di rumah maupun di kelas, ingat 3V ini harus kita maksimalkan. Verbal, visual, maupun vokal. Oh, ternyata vokal saya kurang menarik. Langsung kita mulai untuk mainkan vokalnya kayak apa. Oh, visual saya kurang menarik. Visual itu bukan tentang ganteng maupun cantik. Visual di sini tentang sebuah ekspresi. Penekanan, gestur, dan sejenisnya. Kalau misalkan kita butuh grooming, ya pakaiannya harus disesuaikan lah. Kita lagi ngapain, kita lagi ada di mana, pesertanya siapa, sesuaikan saja. Nah, tapi ternyata ada lagi, karena metode belajar seseorang itu beda-beda. Ada yang dia tuh belajar itu gampang nerima informasinya kalau dia ngelihat orangnya, lihat kejadiannya. Tapi dia bisa, ada juga orang yang bisa nerima informasi secara cepat, gampang kalau dia mendengar. Jadi kalau tadi visual itu harus dilihat nih orangnya, harus diperhatiin gitu. Tapi kalau yang auditori harus didengerin, gimana nih orang. Bahkan sampai merem dia, karena dia harus mulai untuk bisa memahami berdasarkan apa yang dia dengar. Orang kinestetik, dia harus mau merasakan dan mau melakukan tuh biasanya. Kalau dia sudah merasakan dan melakukan gerakan-gerakan tertentu, ini orang-orang kinestetik. Lalu gimana yang gustatory sama olfaktory? Kita nggak perlu fokus kepada dua hal yang paling bawah, karena yang ini biasanya untuk orang-orang khusus saja, bukan umum. Siapa? Misalkan kayak chef. Kita mau latihan menjadi seorang chef yang keren, ini butuh tentang. Tapi kalau secara umum kita belajar di SMA, cukup dimaksimalkan visual, auditori, dan kinestetik aja, teman-teman. Oke, boleh tangannya kayak gini semua, teman-teman. Tangannya kayak gini, diangkat ke atas tangannya, diangkat ke atas. Give, lakukan apa yang saya lakukan. Give and given, give and given. Nah, orang kinestetik akan ingat bahasa gerakannya. Orang visual akan ingat kalau dia mulai mengingat gerakan-gerakannya yang dia lihat. Orang kinestetik dia ngikutin. Tapi orang auditori bahasa give and given-nya yang dia ingat. Itu ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi misalkan teman-teman lagi presentasi, lagi bicara depan umum, 3V-nya harus dimaksimalkan. Sekarang gimana caranya mengajak mereka agar bisa melihat auditori dan mengajak mereka bisa berinteraksi dan bergerak. Gitu. Kita maksimalin inilah. Dan teman-teman bisa melakukan, pasti bisa melakukan. Lalu latihan apa yang bisa dilakukan teman-teman sebelum mengajak teman-teman yang lainnya untuk bisa bergerak? Auditori mendengarnya baik dan visual, kita juga harus latihan 3 hal ini. Pada saat kita berbicara, pastikan kita mampu untuk bergerak, mampu untuk bisa memaksimalkan vokal kita, karena kalau misalkan bergerak itu memaksimalkan visualnya orang, kita menggunakan nada dan verbal yang bagus, memaksimalkan auditori, kita mengajak orang untuk bisa bergerak, itu memaksimalkan kinestetik orang. Gitu ya. Oke, teman-teman, kalau memang saya akan mewajari ketika teman-teman belum terbiasa berbicara di depan umum, tiba-tiba, Kak, kok saya bicara di depan umum kayaknya kurang pede, kurang ini, nggak apa-apa. Berproses.
Ingat kalimat di awal saya, jangan nunggu keren baru kita untuk memulai, tapi mulai aja, nanti juga lama-lama keren. Karena orang keren itu ya karena dia berani untuk memulai aja. Lakukan saja dulu, nanti juga ketemu pola atau hal yang paling teman-teman nyaman ketika berbicara di depan umum ya. Oke. Teman-teman, kita akan ada sesi tanya jawab yang cukup panjang. Sekarang kita akan jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya teman-teman, kebutuhannya ya. Oke. Teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Nanti di minggu depan kelamaan ya, besok Kamis, nanti teman-teman yang bagian pagi ya ini ya. Ini pagi, IPS pagi ya. Pagi teman-teman nanti ketika kelas paginya sudah selesai, teman-teman ada beberapa tugas yang harus dikumpulkan. Yaitu apa? Bikin video. Nah, itu jadi media latihan teman-teman tuh. Videonya durasinya berapa sih? Paling enggak 5 jam lah. Atau kelamaan ya, 5 menit sampai 10 menit lah durasi bicaranya. Nanti apa yang dibicarakan, urutan bicaranya kayak gimana? Besok pembahasan. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tunjuk orang yang saya tunjuk. Silakan bertanya ya. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Saya boleh bertanya? Oh, nggak boleh. Boleh dong. Kan saya udah nawarin. Misalnya kayak metode buat latihan berbicara di depan umum gimana ya? Metodenya? Buat latihan. Depan umum. Oke. Yang paling simpel pertama kali adalah teman-teman harus mau memulai dalam sebuah obrolan. Yang paling simpel, hal yang pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah memulai pembicaraan dengan orang lain. Jadi memulai, bukan melanjutkan ya. Memulai yang pertama kali. Karena PD-nya meningkat di sana. Karena kita sebagai pembuka dan memulai pembicaraan itu pertama, metode yang bisa dilakukan. Lalu kedua apa? Kalau misalkan kita di rumah aja. Kalau misalkan Rania punya cermin besar di rumah, yang kalau paling nggak dari perut ke kepala kelihatan lah. Ada? Ada ya? Nah, latihanlah di depan cermin. Latihannya apa? Bebas. Rania sukanya apa? Bahas itu. Bahas tentang misalkan tentang kucing. Kucing adalah hewan yang luar biasa yang bulunya banyak, kalau dihitung susah. Kalau dibahas aja itu. Nggak apa-apa. Jadi kita lagi bagaimana caranya berimprovisasi tentang apa yang memang kita lihat, tentang apa yang memang kita pahami tentang itu. Misalkan latihan lain. Ini berkaitan dengan kita berbicara improve ya. Berbicara tentang improve, kadang-kadang kita nggak bisa improve gara-gara memang pembendaharaan kata kita nggak banyak. Melatih biar improve-nya bagus, pembendaharaan kita banyak. Coba aja ambil benda-benda tertentu. Lalu kita definisikan atau deskripsikan benda-benda itu. Misalkan nggak kelihatan. Nah, ini yang kelihatan nih, merah. Ini ada cangkir ya. Cangkir warna merah. Di situ kelihatannya warna pink ya. Warna merah ya ini. Ini merah ya. Cangkir adalah satu benda yang mampu menampung air, bukan hanya air tapi darah manusia. Gitu-gitu boleh itu tuh. Boleh. Atau misalkan ada pulpen. Mana ya? Pulpen misalkan sambil pegang. Tapi di depan cermin ya, sekali lagi. Bagusnya di depan cermin. Kenapa? Kita lagi latihan bukan hanya sebatas kata verbal maupun vokal. Kita latihan tentang ekspresi. Misalkan kita megangnya pulpen. Pulpen adalah satu benda yang akan berguna bagi kehidupan kita. Untuk menuliskan apa-apa saja yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pulpen tidak akan pernah berguna kalau tidak ada tinta di dalamnya. Bungkusnya memang akan ada gunanya. Tapi pulpen ini tidak akan pernah ada gunanya kalau nggak ada isinya. Begitupun hidup kita. Fisik kita memang ada gunanya. Tapi apalah fisik kita tanpa ada isi di dalam otaknya. Hidup kita nggak bakal jadi apa-apa. Sama dengan pulpen. Bisa begitu kalimatnya. Kalau kita bisa melakukan hal-hal itu, nanti itu keren tuh. Keren dalam berimprovisasi. Pada akhirnya kayak gitu. Itu latihan-latihan yang bisa dilakukan sama Rania tuh di rumah. Tapi Rania nanti pada saat latihan nggak perlu pada saat latihan ketika ada mama di rumah, papa di rumah, atau adik atau kakak di rumah, ngeliatin biarin aja. Kadang-kadang kita ragu ya diliatin orang gitu, aduh diliatin gitu ya.
Dilihatin terus ditanya, lu ngapa dah bocah? Rania ngapa dah anak gue jadi kayak gini nih ikutan pelatihan gitu. Nggak masalah, cukup bilang, Ma, lagi latihan public speaking. Selesai. Kita sering melakukan, mamanya akan nanya lagi, lu lagi ngapain? Lagi latihan, Ma. Berkali-kali dengan pertanyaan yang sama, kita jawabannya lagi latihan, orang di rumah akan biasa saja, oh anak saya lagi latihan. Gitu. Jadi hal yang wajar ketika ditanya begitu ya, cukup dijawab. Lakukan saja nggak apa-apa. Emang nggak nyaman dulu, tapi nggak masalah. Gitu Rania? Anda puas? Puas, Sir. Oke, thank you. Yang lain? Enak nih kalau ada pertanyaan gitu. Ois, Rania Safari, silakan. Jadi saya mau nanya, kalau misalkan kita presentasi pelajaran, terus kita tahu pelajarannya tuh lumayan bosen gitu. Cara untuk itu istilahnya kan kita mau bikin presentasi yang menarik untuk istilahnya teman-teman kita, itu caranya tuh gimana sih untuk menarik perhatian mereka? Contoh pelajarannya apa? Misalkan yang biasa dipresentasiin ya. Ya misalkan ekonomi, tapi mungkin yang kayak atau nggak sih hitung-hitungan apa gimana kan suka bosen kan orang-orang kalau ngomong hitung-hitungan gitu ya. Sekarang gini, kita harus paham dulu hitung-hitungannya ya. Kalau sudah paham enak, kita bentuk berimprovisasi untuk bisa melakukan sebuah inovasi presentasi. Tapi kalau yang nggak pahamin yang repot. Minimal kan kalau misalkan memang dia presentasi, kalau memang benar-benar nggak paham, yang penting kan kita presentasi. Kita pede dulu, yang penting gitu ya. Tapi kalau misalkan kita paham, itu lebih bagus. Artinya begini, misalkan kalau pelajarannya adalah tentang tadi ekonomi ya, ekonomi dihubungkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan dekat sama kita. Hubungkan dengan itu. Hubungkan dengan itu. Oke teman-teman, misalkan rumus ekonomi tentang A per B kali C. Ini sama dengan kehidupan kita. Yang mana? Itu pakai ilustrasi. Itu lebih mudah untuk diterima. Dulu saya pernah baca buku, judulnya begini. Bukunya tuh Cinta dalam Kaidah Fisika. Saya bingung kan, cinta dalam kaidah fisika. Gimana? Ternyata di dalamnya adalah rumus-rumus fisika yang dihubungkan dengan kehidupan. Apa tuh rumus fisika? Misalkan A dihubungkan dengan kehidupan. Dan menarik, benar. Ketika dihubungkan, orang lebih paham jadinya. Memang sih, dia akan menghubungkan dengan kehidupannya sehari-hari. Tapi kan memang itu fungsinya kita belajar. Kita belajar ekonomi, kita belajar fisika, matematika. Kalau dia bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu makin keren. Gitu. Jadi memang PR-nya adalah sebenarnya para pembicara itu, para presentasi itu, presenter segala macam, sebenarnya bahas konten itu nggak berat bagi mereka. Nggak berat. Yang berat apa? Yang bikin mereka berat? Mereka harus menciptakan bumbunya. Bumbunya apa sih? Ya tadi ada hiburannya, gimana caranya mendeliver ini dengan baik, menyampaikan ini dengan baik sehingga mereka lebih paham. Percaya deh kalau misalkan kita kita bikin inovasi bahwa ini ekonomi, rumusnya A, dihubungkan dengan kehidupan. Akhirnya orang ingat, oh ini rumus ekonomi, ini kehidupan. Orang ingat dengan rumus-rumus itu. Lebih mudah. Kenapa? Karena melekat di kehidupan mereka. Itu lebih mudah diingat. Nah, Rania bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Itu lebih menarik bagi mereka. Anak kuliah, anak SMA itu menarik. Bahkan menjadi sebuah judul buku tuh. Itu keren juga tuh. Misalkan cinta dalam kaidah ekonomi. Atau mantan dalam kaidah ekonomi gitu. Wow, keren juga ya. Rania kalau bikin buku begitu ya. Oke. Selain daripada Rania mungkin menyiapkan tentang jokes-jokes tertentu yang dekat dengan kehidupan kita. Misalkan tadi mantan bukan untuk dilupakan tapi untuk direlakan. Oke, kalau kita memang ternyata nggak bisa menerima ilmu ekonomi ini dengan baik, nggak apa-apa, tapi yang penting kita bisa berusaha. Nggak apa-apa mungkin ekonomi kita kurang mampu, tapi ya mampukan diri lah untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik. Wow, bikin kalimat-kalimat begitu kan keren juga. Harus disiapkan Rania ya. Ada ice breaking-nya. Kalau memang waktunya cukup. Sekali lagi bahwa kita cek dulu, persiapan dulu, waktunya cukup nggak dengan kita melakukan hal-hal yang begitu. Tapi kalau durasinya singkat, nggak usah dipaksain. Hanya waktunya 5 menit, ice breaking dulu. Habis sama ice breaking, teman-teman. Oke, Rania. Gitu ya. Aduh, duo Rania sudah bertanya. Makasih. Yang lain bagaimana? Yang lain? Silakan. Wah, ini ada yang bertanya nih.
Safia, Kak, cara mengatasi pikiran kita yang blank saat presentasi atau sedang public speaking, apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana cara mengembalikan alur presentasi atau public speaking itu seperti semula? Oke, kalau lagi ngeblank gimana? Ngeblank ini faktornya beberapa hal. Berapa hal ya teman-teman? Ngeblank ini pertama, dia memang nggak paham dengan materi yang akan disampaikan. Kedua, memang karena dia dadakan. Karena ngeblank ini biasanya dia kalau paham dengan materi yang akan disampaikan, sekalipun dia ngeblank, dia tetap bisa melanjutkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Kalau dia paham. Tapi kalau dia nggak paham dengan materinya, dia mentok tuh. Berarti hanya sebatas hafalan. Makanya orang-orang ngeblank itu rata-rata kalau misalkan kita selama ini, aduh ngeblank dulu, bisa jadi memang kurang persiapan dari awal. Dan kita nggak paham dengan materi yang akan disampaikan. Makanya hindari namanya SKS, sistem kebut semalam. Ya kalau kebanyakan sistem kebut semalam, ya boro-boro paham. Mungkin baru dibaca, baru dihafalin. Kalau dihafalin, teman-teman, mohon maaf, kalau dihafalin kata-katanya hilang semua tuh selanjutnya. Tapi kalau dia paham, mau kalimatnya kayak gimana, itu pasti balik lagi. Kalau ngeblank tuh. Kalau dia paham, contoh, dia paham ada 5 poin. Maaf ya, dia paham ada 5 poin. Poin pertama, dia lupa. Dia bisa mengimprove dulu untuk poin kedua. Poin ketiga, poin 4. Lama-lama dia akan ingat kok. Kemungkinan besar akan ingat kembali ke poin pertama. Nanti baru ke poin pertama. Kalau benar-benar lupa ya nggak usah disebutin. Nggak usah sebutin. Kalau emang benar-benar itu lupa benar gitu ya. Tapi memang kalau dalam public speaking pendalaman lainnya itu ketika kita mau berpublic speaking sebaiknya kita bergerak. Makanya tadi ada gestur, ada visual dan sejenisnya ya. Teman-teman nanti sebisa mungkin bisa bergerak ketika public speaking presentasi. Karena gerakan teman-teman secara perlahan itu meningkatkan pikiran teman-teman. Karena pikiran dan gerakan atau tubuh tadi itu selalu satu kesatuan. Makanya sebisa mungkin ketika presentasi teman-teman bergerak. Misalkan, oke teman-teman semua, kita akan belajar tentang sesuatu, apa sih yang akan kita pelajari, ini cukup penting untuk bisa dipelajari sama teman-teman semua. Karena kita hidup tidak akan lepas dari ekonomi, kita akan bahas sesuatu yang menarik dengan ekonomi. Tapi dengan gerakan kanan kiri secara perlahan, itu akan membantu teman-teman satu, paling nggak kalau tubuh kita bergetar itu nggak kelihatan banget. Kan kalau diem di tempat, diem itu getar, apalagi baca gitu, kertasnya kelihatan bergetar gitu. Tapi kalau kita bergerak nggak kelihatan. Gitu. Cara ngatasin blanknya adalah persiapan jauh-jauh hari, persiapan dengan baik, pahami materinya. Karena dari setiap kesempatan yang kita punya, sebaik-baiknya kesempatan adalah yang dipersiapkan dengan baik. Gitu tadi yang bertanya atas nama siapa tadi ya? Safia ya. Mudah-mudahan puas ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, teman-teman yang bertanya itu dapat hadiah, teman-teman. Dapat hadiah. Mau nanya. Oke, siapa tuh yang bertanya? Arasya, silakan. Mister, kalau misalkan tiba-tiba pas kita tuh kan udah siap-siap tuh pas kita mau siap-siap apa namanya berpidato atau mau presentasi kan, nah pas kita lagi presentasi itu tiba-tiba mendadak jadi nggak pede gitu, mendadak jadi nggak pengen presentasi gitu, mendadak kayak nggak pengen gitu, itu gimana ya, Mister? Tiba-tiba nggak pede. Pernah dapat momen begitu nggak? Pernah aku waktu SD nggak mau misalnya alat pidato tiba-tiba nggak pede gitu. Pernah dapat momen seperti itu yang tiba-tiba aduh nggak mau deh. Nah itu ada penyebabnya biasanya tuh. Ada penyebabnya, apalagi kalau lomba ya, itu ada penyebabnya. Penyebabnya banyak. Satu, kita ngelihat peserta lain yang mulai pada akhir kita membandingkan, yang membuat PD kita turun tuh. Nah, makanya kalau teman-teman mungkin nanti SMP atau pada saat SMP atau SMA ketika teman-teman ikuti lomba, ada lomba-lomba tertentu yang pesertanya itu dimasukkan ke dalam ruangan, tidak boleh melihat peserta yang lain. Untuk apa? Biar nggak down. Biar PD-nya tetap terjaga dengan PD-nya mereka. Soalnya kalau misalkan kita ngelihat peserta yang lain,
khawatir ekspektasinya yang tadinya tinggi jadi rendah. Atau yang tadinya PD-nya tinggi jadi rendah tuh. Gara-gara ngelihat peserta yang lainnya ngerasa lebih keren daripada kita. Balik lagi bahwa kita mulai untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya kita lemah tuh pada saat itu. Atau euforianya dari para peserta maupun yang ngelihat. Jadi nggak semata-mata kita antara yang tadinya pengen, tiba-tiba kok nggak pengen ya. Gimana caranya? Kita antisipasi dulu dengan hal-hal tadi. Ya kalau misalkan kita dari awal ternyata nggak pede, yang tadinya pede tiba-tiba nggak pede, bisa jadi memang dalam pikiran kita salah. Kita mulai untuk membandingkan dengan orang lain. Mulai untuk tidak dibandingkan. Ya udah, kita presentasi sesuai dengan apa yang memang sudah kita latih sebelumnya. Maksimalin aja di situ. Berarti kalaupun kita kalah pada saat praktek, kita kalah pada saat lomba, berarti memang persiapannya kurang. Latihannya kurang, itu aja. Menjadi bentuk pembelajaran. Lakukan saja secara maksimal. Itu yang perlu dilakukan sama teman-teman pada saat teman-teman berpublic speaking. Kok yang tadinya mau malah jadi nggak mau. Faktornya gara-gara apa? Sebabnya gara-gara apa? Analisis dulu. Ketika udah ketemu, mulai untuk bisa diselesaikan. Kalau tadi lebih banyak memang ketika lomba, pidato dan sejenisnya, kita sudah melihat sejak awal peserta itu bagus-bagus banget, terus mulai membandingkan. Lebih banyak di ranah-ranah itu. Makanya bikin kita lemah dan nggak pede. Makanya kalau misalkan kita lomba, ya kira kita karantina mandiri lah. Kita kemana dulu kayak gitu, nggak usah lihat peserta. Pada saatnya kita baru maju gitu. Biar kita nggak terkontaminasi pikiran-pikiran kita oleh hal-hal lain. Itu lebih bagus. Presentasi pun sama, ketika teman-teman mau presentasi di kelas, nggak perlu bandingin sama teman sekelasnya. Beda proses teman-teman, beda start. Udah, teman-teman kalau memang startnya saat ini belum pede, pengen jadi pede, ya udah pede aja dulu yang nyampe. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba ke sistematisnya. Saya udah pede kak, ya udah masuk ke selanjutnya. Berupaya menjadi orang-orang yang kalau ngomong punya sistematis ketika bicara di depan umum. Kak saya udah pede, udah sistematis, ya udah berdampak lah. Kalau ngomong. Jadi satu-satu teman-teman punya masalah satu-satu selesaikan. Gitu Arasya. Mantap ya Arasa. Oke, boleh pertanyaan terakhir nih. Oke, ada dari Naufal Hartono. Naufal? Kalau ada yang bertanya terus kita nggak bisa jawab, gimana? Oke, kalau waktunya cukup. Kak, saya mau yang nanya, tapi kita nggak bisa jawab. Lagi presentasi apa gimana nih? Iya, lagi presentasi. Kalau waktunya cukup, ajak diskusi. Diskusinya gimana? Ini beberapa opsi ya, teman-teman mungkin bisa melakukan ini. Oke teman-teman, karena pertanyaannya sangat menarik, teman-teman boleh contoh ya, tapi dengan gaya teman-teman sendiri. Karena pertanyaannya sangat menarik dan luar biasa banget, saya pikir kurang rasanya pendalaman materi ini atau pertanyaan tadi kalau misalkan kita hanya ngebahas atau dapat jawaban dari saya. Kita diskusi teman-teman, kita akan bagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Nanti dari 5 kelompok ini, dari pertanyaan tadi bisa berkembang jawabannya. Ada 5 kesimpulan yang akan kita hasilkan nanti. Nanti kita akan membuat sebuah kesimpulan secara umum. Setelah 5 jawaban tadi sudah ada. Oke, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk masing-masing kelompok diskusi tentang pertanyaan tadi. Karena menarik. Kalau misalkan jawabannya cuma satu kayaknya kurang oke. Padahal kita lagi nggak tahu jawabannya tuh. Padahal nggak tahu jawabannya. Tapi itu cara ngakalinnya. Tapi ingat, kalau waktunya cukup. Kalau enggak, nah pada saat waktunya cukup, terus kan diskusi nih. Oke, dari kelompok ini, apa kira-kira tanggapannya? A, B, C, D, F, G. Sampai kelompok 5 selesai. Oke, kita kan udah punya 5 jawaban. Tinggal ambil kesimpulan, selesai. Ya. Atau kalau misalkan ada waktu ke toilet, mereka lagi diskusi, kita ke toilet dulu, nyari jawaban di Google, selesai. Jadi ada 6 jawaban, kita buat kesimpulan. Itu ya. Oke, itu kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup gimana? Kalau nggak cukup, kalau pada akhirnya kita memang benar-benar nggak bisa jawab, nggak tahu jawabannya, cobalah jawab dengan, sebenarnya kita nggak tahu jawabannya, tapi kita menyatakan sebuah pernyataan kita nggak jawabannya, tapi seakan-akan kita tetap dihormati gara-gara kita walaupun nggak tahu jawabannya. Kita nggak tahu jawabannya, tapi dengan kalimat tertentu jadi indah aja gitu. Oke teman-teman. Ini pembahasan keren. Ada pertanyaan yang keren dari teman-teman kita yang
sebenarnya bukan ranahnya saya untuk menjawab. Kalau misalkan saya ngejawab pun, saya khawatir jawabannya kurang memuaskan, bahkan bisa jadi salah, teman-teman. Tapi ini menjadi sebuah PR kita bersama, bukan hanya saya, karena kita belajar bersama. Dan mohon izin dan mohon maaf teman-teman semua, hari ini saya belum mampu menjawab pertanyaan tadi, karena pertanyaan ini cukup dalam. Dan mudah-mudahan pada hari ini, bukan saya akan menjawab, tapi guru kita yang akan menjawab. Biar gurunya juga ada kerjaan gitu, kita presentasi. Nggak apa-apa teman-teman, jujur itu boleh. Dalam momen tertentu saya juga kalau presentasi, maaf ya kalau kuliah, kita nggak tahu jawabannya ini apa. Gitu. Oke teman-teman semua, kita jawabnya begini. Oke teman-teman semua, karena waktunya cukup sempit, tapi pertanyaan ini sebenarnya jawabannya cukup panjang. Dan kalaupun jawaban ini, dan memang jawaban ini cukup panjang, saya khawatir ketika saya menjawab ini menjadi sesuatu yang salah dan sesat sebenarnya. Biarlah nanti dosen kita yang akan menjawab. Dosen kita ada di situ ya paling senyum aja gitu, nggak apa-apa. Orang presentasi namanya juga belajar. Salah tuh hal yang wajar gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi opsi terakhir adalah ketika teman-teman nggak bisa jawab, katakan maaf. Ya, katakan maaf. Nggak masalah. Tapi dengan kalimat-kalimat yang memang sudah dirangkai sama teman-teman. Gitu caranya. Ya. Cik. Oke, masuk ya suaranya ya, masih tetap masuk ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan memang pada akhirnya kita juga bingung jawabannya, kadang-kadang pertanyaannya aja yang memang kurang dipahami. Ada juga yang modelnya kayak gitu. Ada yang nanya tapi pertanyaannya tuh kayaknya nggak nyambung dan memang kita kurang pahami. Akhirnya kita mau ngejawabnya juga bingung. Yang perlu kita lakukan adalah tanya balik. Tanya balik. Itu suara apa ya? Yang perlu kita lakukan adalah tanya balik. Contoh ya, contoh. Dulu ada yang menyebutkan bahasa holistik. Waktu saya ngisi pernah pertama kali ketika saya lulus SMA, muncul bahasa holistik. Holistik itu kan menyeluruh ya. Saya nggak tahu bahasa holistik loh pada saat itu. Terus saya nanya balik, padahal kita nggak tahu, kita nggak bisa jawab karena bahasa holistik ini nggak tahu saya definisinya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya akan nanya ulang ke penanyanya. Oke, saudara A, bisa dijelaskan ulang menggunakan bahasa yang lebih sederhana karena bahasa yang Anda gunakan itu tidak umum dan kurang sederhana. Saya khawatir ada pertanyaan, kalimat dari pertanyaan ini yang kurang dipahami oleh peserta yang sehingga mereka juga jadi ikut gak paham ketika saya jawab. Bisa lebih sederhanakan? Akhirnya dia mendengarkan bahasanya dengan bahasa menyeluruh atau keseluruhan gitu. Padahal kondisi pada saat itu saya lagi nggak paham itu holistik apaan ya. Tapi jadi nggak kelihatan. Gitu ya. Yang nanya, siapa tadi yang nanya? Noval? Gitu Noval. Makasih Noval, pertanyaannya semoga puas ya. Oke, teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 3, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Pesan saya terakhir sebelum saya tutup, kita besok akan ketemu lagi di pagi hari. Dan setelah teman-teman ketemu dengan saya di pertemuan kedua, nanti ada tugas berdasarkan rules yang saya kasih. Nanti bikin videonya ya. Jadi siap-siap teman-teman akan syuting di rumah masing-masing ya. Oke, pesan saya terakhir sebelum saya tutup adalah yuk jadi manusia gila berikutnya. Gila apa sih? Gila itu ada kepanjangannya teman-teman. Gali ilmu langsung action. Pertemuan kita pada hari ini tidak akan pernah berguna sama sekali kalau kita nggak pernah action. Orang-orang di luar sana itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan bukan karena mereka nggak tahu ilmunya. Banyak di antara mereka yang tahu ilmunya, tapi banyak di antara mereka yang tahu ilmunya, tapi nggak pernah action dengan ilmunya. Jadi hari ini teman-teman, yuk jadi manusia gila berikutnya. Teman-teman sudah belajar tentang bagaimana cara latihannya, entah vokal, visual, dan sejenisnya. Langsung action setelah teman-teman Zoom ini. Yuk jadi manusia gila berikutnya. Pesan saya, stand up and do something. Tetap semangat dan optimis. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh, mau foto dulu katanya. Foto dulu. Ya, kita foto dulu ya. Gimana? Oke, Ariandi tiduran ya, kelihatan luar biasa.
Oke, tahan ya. Tunjukkan ekspresi terbaik dan paling cantik dan Oke, semuanya lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Tunggu dulu. Selanjutnya slide kedua. Ayo. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you. Thank you.